Selamat pagi pemirsa, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Jalan Syekh Yusuf, Kabupaten Goa berlangsung meriah dengan diikuti ribuan masyarakat dari berbagai kalangan. Berbagai kegiatan digelar untuk menyemarakan Tahun Baru Hijriah sekaligus mempererat silaturahmi antar warga. Untuk mengetahui suasana terkini di lokasi, kita langsung bergabung dengan reporter kami yang berada di lapangan. Bagaimana suasana di lokasi? Terima kasih dari studio. Selamat pagi pemirsa, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Jalan Syekh Yusuf, Kabupaten Goa berlangsung meriah dengan diikuti ribuan masyarakat dari berbagai kalangan. Berbagai kegiatan digelar untuk menyemarakkan Tahun Baru Hijriah sekaligus mempererat silaturahmi antar warga. Bagaimana pendapatnya Bapak persoalan pawai pada hari ini? Ya, ini adalah kegiatan positif bagi anak-anak kita, utamanya dalam organisasi bidang acara ini. Dan kita selalu melakukan kegiatan ini setiap tahun malam ya. Harapan kita dengan kegiatan ini baik pemerintah Kabupaten Goa maupun BKPM ini memberikan dampak positif, kemudian semangat yang jauh lebih fresh. Demikian liputan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram di Jalan Syekh Yusuf Goa. Semoga momentum ini dapat meningkatkan semangat hijrah dan mempererat persaudaraan antar sesama. Saya Nur Wahidah Hartono pamit undur diri. Terima kasih. Kembali ke studio. Bertepatan dengan 10 Muharram atau puasa Asyura, aktivitas masyarakat di berbagai tempat tetap berlangsung seperti biasa. Salah satunya terlihat di Toko Alaska Makassar yang dipadati pengunjung meskipun banyak diantaranya sedang menjalankan ibadah puasa. Untuk mengetahui bagaimana suasana di lokasi, berikut laporan reporter kami Nur Wahidah Hartono. Baiklah, terima kasih dari studio. Saya Nur Wahidah Hartono melaporkan dari Toko Alaska Makassar. Pada tanggal 25 Juni 2026 bertepatan dengan 10 Muharram atau puasa Asyura, Toko Alaska Makassar terlihat sangat ramai dikunjungi masyarakat. Meski sedang menjalankan ibadah puasa, antusiasme pengunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga tetap tinggi. Menjelang waktu berbuka, jumlah pengunjung terus meningkat. Banyak warga yang memanfaatkan waktu luang sambil berbelanja dan berkumpul bersama keluarga. Sekarang saya bersama salah satu pengunjung yang ada di Toko Alaska Makassar gitu. Saya Nur Aska, udah setelah tadi ada ditutup kalau sini untuk apa? Kemarin, ya, oh ya, karena kemarin kita Oh ya, 10 Muharram. Ngomong-ngomong Kak, lo lagi hari ini? Tidak. Berarti dari hijrah ini kamu ini belanja ini atau minat gitu di Makassar? lihat tempat makan yang itu Baiklah, itulah tadi wawancara dari salah satu pengunjung Toko Alaska di Makassar. Saya Nur Wahidah, saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Pemirsa, dalam rangka menyambut 10 Muharram, sejumlah mahasiswa UIN Alauddin Makassar memanfaatkan momen ini untuk melaksanakan puasa Asyura. Ibadah sunnah ini memiliki banyak keutamaan, diantaranya menjadi salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah, serta menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut liputannya. Puasa Asyura yang dilaksanakan setiap tanggal 10 Muharram merupakan salah satu ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah ini memiliki keutamaan, yaitu diharapkan dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 1 tahun yang telah lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Puasa Asyura atau 10 Muharram itu adalah puasa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi keutamaan puasa Asyura itu dengan puasa Asyura dosa-dosa 1 tahun sebelumnya itu diampuni dengan melaksanakan puasa Asyura. Jadi kita cuma puasa 1 hari dan diampuni dosa kita sebelumnya, tentu dengan mengikuti contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi puasa ini belum banyak dipahami atau dikenal oleh masyarakat. Itu karena mungkin banyak masyarakat yang belum paham tentang puasa Asyura, sehingga yang banyak dilakukan mungkin baru puasa-puasa Ramadan dan puasa-puasa yang lain. Momentum ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah mahasiswa UIN Alauddin Makassar untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta memperbanyak amal ibadah. Diharapkan puasa Asyura dapat menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, Polres Bokap menggelar turnamen sepak bola antar sekolah dasar yang diikuti oleh puluhan tim dari berbagai sekolah. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat, membangun semangat sportivitas, serta menumbuhkan rasa percaya diri sejak usia dini. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan reporter kami Nur Wahida Hartono. Terima kasih dari studio. Saat ini saya berada di lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Lokasi berlangsungnya turnamen sepak bola usia dini Bayangkara Cup dalam rangka memperingati Hari Bayangkara yang ke-80. Turnamen ini diikuti oleh berbagai sekolah sepak bola dari sejumlah daerah. Para peserta tampil penuh semangat dan menjunjung tinggi sportivitas di setiap pertandingan. Melalui kegiatan ini diharapkan lahir bibit-bibit pesepak bola muda yang berprestasi sekaligus mempererat persaudaraan antar peserta. Oke, baik. Sekarang saya bersama dengan adik siapa? Gali Satifah. Oke, Gali ya. Oke, adik Gali, bagaimana bisa mengikuti sepak bola ini dan apa yang paling membuatmu semangat untuk ikut sepak bola? Karena mengikuti ya. Apa yang kita dapatkan selama bermain bola? Penghargaan. Apa untuk teman-teman? Pesan, Iya. jangan malas berolahraga karena agar tubuh sehat. Dari lapangan Syekh Yusuf, Kabupaten Goa, saya Nur Wahida Hartono melaporkan kembali ke studio. Terima kasih. Pemirsa, aksi demonstrasi yang digelar oleh PMII Cabang Kota Makassar di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan menjadi perhatian publik setelah situasi yang awalnya berlangsung kondusif berubah menjadi ricuh. Dalam peristiwa tersebut, 3 kader PMII dilaporkan diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara video dan pemberitaan mengenai kejadian ini ramai beredar di media sosial dan media online. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan reporter kami Nur Wahida Hartono. Baiklah, terima kasih dari studio. Saya Nur Wahida Hartono melaporkan. Tragedi demonstrasi yang diaspirasikan oleh PMII Kota Makassar di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan menjadi sorotan publik. Setelah aksi yang awalnya berlangsung damai berakhir ricuh. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa. Beredar juga di media sosial dan media online, situasi sempat memanas hingga menyebabkan 3 kader PMII diamankan oleh pihak kepolisian. Bagaimana kronologi terjadinya kericuhan menurut dari pihak PMII? Jadi apa yang terjadi dalam proses aksi demonstrasi itu, mengapa terjadinya hal yang tidak kita inginkan, itu disebabkan karena pertama aksi kami itu ditolak untuk bakar ban, sehingga memicu daripada kepolisian untuk bagaimana untuk memadamkan api yang telah dibakar. Kericuhan itu disebabkan karena oknum kepolisian itu memaksakan untuk agar dimatikan ban yang telah dibakar. Akibatnya itu timbul suatu kemarahan daripada massa aksi, bahwasanya ketika ban ini
terbakar, maka salah satu perlawanan kami adalah untuk ditahan agar tidak dimatikan, dan sempat juga kita komunikasi agar apa yang telah dibakar oleh sahabat-sahabat itu tidak dimatikan. Saya sendiri sebagai ketua cabang telah membangun komunikasi dengan pihak kepolisian bahwasanya aksi kami, apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat ini, aksi yang terkonsolidasi, apapun yang menjadi gerakan kami adalah gerakan yang murni. Sekian dari saya Nur Wahida Hartono melaporkan. Terima kasih. Pemirsa, turnamen Polres Goa Cup untuk game online Mobile Legends berlangsung meriah dan mendapat antusias tinggi dari para peserta. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ML tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga dapat menjadi wadah yang positif bagi remaja untuk mengembangkan potensi, menyalurkan bakat, serta meraih prestasi di bidang e-sport. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut laporan reporter kami Nur Wahida Hartono. Terima kasih dari studio. Saat ini saya berada di lokasi turnamen Polres Goa Cup Mobile Legends yang berlangsung meriah dengan diikuti puluhan tim dari berbagai daerah di Kabupaten Goa. Turnamen ini menjadi ajang bagi para peserta untuk menunjukkan kemampuannya, membangun kerjasama tim, serta menyalurkan bakat di bidang e-sport dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas. Diharapkan kegiatan ini dapat mendorong generasi muda memanfaatkan game online secara positif dan meraih prestasi. Bagaimana Mobile Legends bisa menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan generasi muda? Karena Mobile Legends kita dapat membangun strategi agar bisa mencapai tujuan. Karena di situ kita belajar untuk berkompakkan untuk melawan musuh, sampai strategi bersama. Game Mobile Legends itu hanya refreshing atau santai. Dari lokasi turnamen, saya Nur Wahida Hartono melaporkan. Terima kasih. Kota Makassar tidak hanya dikenal dengan destinasi wisata yang menarik, tetapi juga beragam kuliner khas yang menjadi daya tarik bagi masyarakat maupun wisatawan. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi pada malam hari adalah kawasan Anjungan Pantai Losari yang menawarkan berbagai pilihan kuliner khas Sulawesi Selatan. Untuk melihat suasana dan aktivitas kuliner di lokasi, kita langsung menuju reporter kami Nur Wahida Hartono yang berada di Anjungan Pantai Losari. Silakan Nur Wahida. Terima kasih dari studio. Saya Nur Wahida Hartono melaporkan. Saat ini saya berada di Anjungan Pantai Losari Makassar yang menjadi salah satu pusat kuliner favorit masyarakat pada malam hari. Di kawasan ini, pengunjung dapat menikmati berbagai kuliner khas Sulawesi Selatan seperti pisang epe lainnya. Suasana yang ramai dengan pemandangan pantai membuat banyak masyarakat memilih lokasi ini untuk bersantai bersama keluarga maupun teman-temannya. Diharapkan kawasan kuliner Pantai Losari terus menjadi daya tarik wisata sekaligus mendukung pelaku usaha kuliner lokal. Kenapa kakak memilih datang ke Pantai Losari untuk menikmati kuliner yang ada di sini? Makanan Makassar kami melihat saya pisang epe ya, saya kebetulan teman saya yang ngajak saya lagi karena identik dengan Makassar. Oh ya, benar. Dari Anjungan Pantai Losari Makassar, saya Nur Wahida Hartono melaporkan. Terima kasih, kembali ke studio. Selamat malam pemirsa, kawasan Sunset Point di Center Point of Indonesia atau CPI Makassar kini menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat, khususnya kalangan anak muda untuk menikmati suasana malam. Beragam pilihan kuliner, tempat bersantai hingga spot foto kekinian menjadi daya tarik yang membuat kawasan ini selalu ramai dikunjungi. Untuk melihat suasana secara langsung, kita menuju reporter kami Nur Wahida Hartono yang berada di lokasi. Silakan Nur Wahida. Terima kasih dari studio. Halo pemirsa, saat ini saya berada di kawasan Sunset Point Center Point of Indonesia atau yang biasa disebut dengan CPI Makassar yang menjadi salah satu destinasi favorit anak muda untuk menghabiskan waktu bersama teman dan keluarga. Pada malam hari, kawasan ini dipadati pengunjung yang menikmati
suasana tepi laut, aneka kuliner, kafe, serta area bersantai yang nyaman. Selain itu, hadir pula foto booth yang viral yang ramai diminati karena menghasilkan foto yang estetik menjadi spot foto favorit untuk membuat konten media sosial. Kenapa kakak memilih Sunset Quay sebagai tempat untuk menghabiskan waktu pada malam hari ini? Karena pemandangannya itu bagus kan, terus juga udaranya sejuk, tidak panas, jadi kayak enak untuk kita duduk-duduk di sini menikmati angin dan pemandangannya. Yang pertama itu kan karena kan ini di pusat kota ya. Ya. Ya kan ini di bagian dari CPI, makanya mungkin ini masuk dana yang tadi juga karena banyak yang mengunjungi. Yang kedua pemandangannya kan, karena dia bersatu dengan pantai, jadi kayak bagus dipakai foto. Perpaduan suasana malam yang menarik, pilihan kuliner dan spot foto kekinian, Sunset Quay CPI Makassar terus menjadi pilihan utama masyarakat untuk bersantai di akhir pekan. Dari Sunset Quay Makassar, saya Nur Wahida Hartono melaporkan. Terima kasih, kembali ke studio. Memasuki masa libur semester sekolah, sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Makassar mengalami peningkatan jumlah pengunjung. Salah satunya terlihat di Nipa Park Makassar yang dipadati masyarakat sejak siang hingga sore hari. Para pengunjung memanfaatkan waktu libur untuk berbelanja, menikmati kuliner hingga menghabiskan waktu bersama keluarga. Untuk mengetahui suasana terkini, kita bergabung dengan reporter kami Nur Wahida Hartono. Terima kasih dari studio. Memasuki masa libur semester sekolah, suasana Nipa Park Makassar dipadati oleh pengunjung sejak siang hingga sore hari. Masyarakat, khususnya para pelajar bersama keluarga dan teman-temannya, memanfaatkan waktu libur dengan berbelanja, menikmati kuliner, hingga mengunjungi berbagai wahana hiburan yang tersedia. Keramaian terlihat di sejumlah tenan, area permainan, bioskop, serta pusat kuliner yang dipenuhi antrean pengunjung meningkat. Pada masa libur semester ini turut memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha yang beroperasi di dalam mal. Saya ingin mewawancarai salah satu pengunjung yang ada di Nipa Park Makassar. Baik Kak, sebelumnya mungkin saya ingin mewawancarai kakak persoalan bagaimana perasaan kakak selama berada di Nipa Park Makassar ini. Apa yang membuat kakak berdua ini memilih untuk menghabiskan waktu bersama di Mall Nipa ini? Dikarenakan tempatnya dekat dengan lokasi rumah kami, jadi kami memilih tempat ini terus dekat juga dengan pusat perbelanjaan yang lainnya. Untuk soalnya enak buat santai-santai kalau sore ini kan. Jadi banyak juga wahana-wahana, mungkin kalau kita bawa anak kecil, time zone dan lain-lain sebagainya. Dokumentasi hari-hari sebelumnya mungkin karena kami juga jarang soalnya kerja. Cuma sudah dipastikan karena sekarang lagi musim dingin, jadi saya juga baru datang juga dari Kodam. Demikian laporan kami mengenai ramainya suasana Nipa Park Makassar pada libur semester sekolah pada hari ini. Terima kasih. Saya Nur Wahida Hartono melaporkan. Demikian rangkaian berita yang telah kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan kami pada program Anyway News. Tetap stay dan nantikan kembali informasi terbaru dan terpercaya pada program berikutnya di Anyway TV. Saya Desi selaku presenter beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih sekaligus pamit undur diri dan sampai jumpa.